Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Babak final turnamen Medletter Champions Chess Tour Chessable Semester 2022 telah menyelesaikan hari pertama turnamen, di mana Grandmaster nomor 2 dunia yaitu Grandmaster Ding Liren berhasil unggul dengan skor 2,5 berbanding 1,5 dari Grandmaster Pragnananda Ramesh Babu yang merupakan Grandmaster Junior paling top saat ini ya. Dan kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas pertandingan round ketiga yang menjadi penentu kemenangan dari Grandmaster Ding Liren atas Grandmaster Pragnananda Ramesh Babu. Bagaimana kira-kira keseruan permainannya? Langsung saja kita simak ya. Di sini Grandmaster Pragnananda Ramesh Babu yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh Grandmaster Ding Liren. Ini masuk ke dalam pembukaan pertahanan Hindia. Pion C4 dan pion E6. Kuda F3 masuk dalam variasi anti-India Nimsu dan pion D5. Kuda C3 mengarah ke dalam pembukaan gambit menteri ditolak dengan variasi 3 kuda. Pion C6 dan gajah G5 memaku kuda ya yang sedang melindungi menterinya. Lalu kuda D7 memberikan tambahan bantuan terhadap kuda hitam. Pion E3 dan menteri A5. Pion pukul pion di petak D5 dan kuda pukul pion di petak D5. Menteri D2 dan gajah B4. Serangan dari Ding Liren ini sangat luar biasa ya. Menyerang kuda putih 3 kali sehingga putih harus menambah bantuan untuk kuda tersebut dengan langkah benteng C1. Pion H6 ancam gajah dan gajah mundur ke H4. Pion B6 dan gajah D3. Gajah A6 langsung mengajak adu gajah dan di sini putih tampaknya belum menerima. Putih lebih memilih langkah rokade pendek. Rokade pendek juga oleh hitam dan pion ancam kuda. Kuda pukul kuda di petak C3, pion pukul kuda di petak C3 dan gajah hitam maju ke petak A3 dengan tempo ancam benteng. Benteng pindah ke D1 dan benteng E8. Benteng E1 dan gajah pukul gajah di petak D3, menteri pukul gajah di petak D3 dan benteng C8. Pion H3 dan pion B5. Benteng E2 dan menteri A4 mengancam benteng putih. Dan di sini putih melakukan langkah yang kurang cermat dengan benteng ke petak E1 yang membuat secara posisi Grandmaster Ding Liren unggul ya, +1 dari Grandmaster Pragnananda Ramesh Babu. Gajah mundur ke petak F8 dan pion G4. Pion C5 dan pion maju terus ke petak D5. Pion ancam menteri dan menteri mundur ke D2. Pion B4 maju terus ya. Jadi di sini buah-buah dari hitam terus menekan ke pertahanan putih dan tidak memberikan kesempatan bagi putih untuk mencoba menyiapkan serangannya ya. Pion pukul pion di petak E6 dan benteng pukul pion di petak E6. Kuda ancam benteng dan benteng B6. Menteri D1 mengajak adu menteri yang tampaknya akan diterima oleh hitam ya. Menteri pukul menteri di petak D1, benteng pukul menteri di petak D1, dan pion pukul pion di petak C3. Benteng C2 untuk mendapatkan pion hitam, dan kuda C5. Benteng pukul pion di petak C3 di sini melihat dari posisinya sudah semakin rumit ya bagi Grandmaster Pragnananda Ramesh Babu. Menurut analisa komputer, secara posisi Grandmaster Ding Liren unggul +5,4. Kalau permainan sekelas Grandmaster jelas sulit untuk Grandmaster Pragnananda Ramesh Babu untuk mengejarnya, namun Grandmaster Pragnananda Ramesh Babu belum menyerah, masih terus melanjutkan permainan.
Kuda pukul pion di petak E4 ancam benteng dan benteng E3 ancam balik kuda hitam. Kuda mundur ke petak F6 dan kuda E2. Gajah ancam benteng dan benteng E5. Lalu benteng B2 dan kuda C3. Gajah B4 ancam kuda dan benteng C1. Kuda ancam benteng dan benteng E4. Kuda B6 dan pion A4. Benteng B3 ancam kuda 2 kali. Lalu kuda mundur ke A2. Gajah D2 ancam benteng lagi dan benteng C2. Pion C3 dan benteng D4. Tepat setelah hitam atau Grandmaster Dingliren melakukan langkah benteng ke petak B2, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Pragnananda Ramesbabu memutuskan untuk menyerah ya. Karena kalau dilanjutkan akan sangat sulit. Misalkan benteng pukul benteng, pion pukul benteng, maka benteng putih tidak bisa bergerak ke petak B4 untuk melindungi agar pion hitam tidak bisa promosi menjadi menteri. Kalau memaksakan, maka tinggal gajah pukul benteng dan kuda pukul gajah.